Shalom adik-adik EXO Kids. Selamat datang di ibadah online di minggu pertama bulan Februari. Ketemu lagi nih sama aku, Kakak Sarah. Oh iya, gimana kabarnya adik-adik EXO Kids? Kakak harap semua adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik EXO Kids, kita udah memasuki bulan yang baru. Kakak percaya kalau misalnya kita memasuki bulan yang baru, semangatnya juga pasti baru dong ya. Sekalipun kita masih online, kakak harap adik-adik semua masih semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Ngomong-ngomong, di bulan Januari kemarin kita semua udah banyak belajar kan soal berdoa. Gimana nih adik-adik? Berdoanya pasti semakin rajin kan? Pastinya dong. Nah, di bulan Februari ini kita bakal belajar soal hal yang baru. Kita belajar apa? Kita belajar soal hubungan. Nah, hubungan apa sih yang kita pelajari kali ini? Kita itu bakal belajar soal hubungan kita dengan teman, dengan mama papa, bahkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah nggak sabar kan belajar hal yang baru? Nah, maka dari itu, yuk kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar soal hal yang baru hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kakak mengundang adik-adik untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita satukan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengetahui pribadi kita, yang mengenal kita. Yes. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus menonton ibadah Excel Kids online ya Bapa. Tuhan Yesus, sekalipun online ya Tuhan, kami masih mau bersyukur, kami mau berterima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa sama-sama belajar tentang hal baru tersebut ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sama-sama baca ayat hafalan yuk. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ayo kita baca sekali lagi. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, kita udah sama-sama memuji Tuhan. Kalau gitu, sekarang kita akan mengerjakan prakarya yang akan ditemani oleh Kak Jen. Nah, setelah kita mengerjakan prakarya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang juga akan dibawakan oleh Kak Jen. Mari kita sama-sama siapkan hati kita yuk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online GPII Sidang Paulus Excel Kids. Adik-adik apa kabar di rumah? Kakak berharap adik-adik dalam perlindungan Tuhan Yesus tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ceria, maupun kita masih dalam kondisi pandemi corona ini. Kita nggak boleh bermalas-malasan dan berlarut-larut sedih adik-adik. Kita harus tetap semangat dan tetap ceria. Di bulan Februari ini kita akan belajar mengenai tema baru dalam firman Tuhan.
yaitu mengenai hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik melakukan art and craft untuk bulan Februari ini bersama-sama. Apa ya yang akan kita bikin? Adik-adik pasti penasaran. Yuk, kita siapkan bahan-bahan yang sudah kakak berikan di minggu kemarin dan juga beberapa bahan-bahan lainnya yang pastinya pasti ada di rumah. Siapkan adik-adik, tetap semangat. Kita mulai melakukan art and craft-nya ya. Nah, adik-adik, untuk memulai art and craft bulan Februari ini, kita siapkan barang-barangnya atau bahan-bahannya terlebih dahulu yuk. Yang pertama adalah 2 karton pink yang sudah kakak berikan kepada orang tua masing-masing di minggu terakhir bulan Januari beserta dengan kertas warnanya. Kertas warnanya hanya ada 1 ya, ada yang dapat warna merah, warna pink, warna oranye, tapi kakak di sini pakai warna kuning. Lalu 1 buah spidol warna apa saja bebas, 1 buah pensil, gunting, isolasi atau jika tidak ada bisa menggunakan lem. Yuk kita mulai melakukan art and craft di bulan Februari ini. Jangan lupa ikuti setiap step-stepnya ya adik-adik. Tahap yang pertama, sekarang kita ambil 1 buah karton. 1 karton lagi bisa adik-adik simpan, dan apabila adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik bisa menggunakan karton yang satunya lagi. Nah, karton yang ini kita lipat 2 terlebih dahulu. Nah, apabila sudah dilipat 2, pastikan lipatan dalam ini ada di sebelah kanan adik-adik ya. Lipatannya ada di sebelah tangan kanan adik-adik. Nah, adik-adik, tahapan ketiga adalah taruhkan tangan adik-adik ke dalam kertas ini, lalu bentuk menggunakan pensil tangan adik-adik. Jangan lupa untuk bagian jempol dan telunjuk harus menempel ke sisi yang sudah dilipat. Seperti ini. Oke, jangan lupa yang bagian bawah kita sambungkan. Jadi bagian telunjuk akan seperti ini dan bagian yang jempol akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita lakukan bersama-sama. Sekarang kita akan mulai menggunting ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mulai menggunting. Untuk menggunting, adik-adik bisa berhati-hati ya, bisa minta tolong bantuan orang tua. Saat adik-adik menggunting, adik-adik ingat bahwa lipatan yang sebelah kanan tetap harus menempel dan adik-adik bisa mulai menggunting secara bersama-sama. Pastikan yang bagian jempol dan yang bagian telunjuk tetap terhubung dan tidak tergunting ya adik-adik. Nah, untuk menggunting seperti adik-adik lihat, bagian jempol dan telunjuk harus tetap terhubung, lalu diikuti kepada guntingan jari-jari berikutnya. Nah, ini sudah selesai hasil guntingan tangan dari bentuk tangan kajen. Nah, adik-adik, apabila dibuka akan berbentuk seperti ini, tangan kiri dan tangan kanan kita, dan bagian tengahnya akan berbentuk hati adik-adik. Lucu kan ya? Nah, untuk bagian hati ini, adik-adik tadi sudah memotongnya. Ini adalah bagian potongannya. Adik-adik akan menggunakan potongan ini yang akan ditempelkan kepada kertas warna. Adik-adik menggunakan pensil dan akan melakukan hal yang seperti tangan tadi untuk membentuk hati. Jangan lupa lebihi sedikit bagiannya supaya bisa menempel dengan baik di tangan ya adik-adik ya. Nah, di sini Kajen udah buat garisnya melebihi sedikit dari potongan bentuk hati tadi. Lalu sekarang kita akan mulai gunting ya adik-adik ya. Bisa dibantu untuk penggunaan guntingnya kepada orang tua. Nah, adik-adik, ini sudah Kajen potong ya. Lihat bentuknya sama seperti yang tadi kita buat. Nah, yang hati ini agak melebihi dari lingkaran sedikit, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan mulai tempel ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang bisa lem bagian yang warna putih halaman belakang. Bisa menggunakan isolasi
dengan gunting atau kajian di sini menggunakan lem aja. Kita lem. Nah, ini adalah kertas yang sudah kakak tempel menggunakan lem, tapi kakak juga menambah beberapa isolasi di bagian belakang untuk memperkuat kertas warna supaya bisa tertempel dengan rapi di tangan hati ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan siap untuk menulis menggunakan spidol. Yuk kita tulis. Untuk yang di sebelah kiri kita akan tulis aku mengasihi. Seperti ini ya. Nah, tulisan aku mengasihi. Sekarang untuk di tangan sebelah kanan, adik-adik akan menuliskan sesuai dengan kata-kata yang sudah Kajen siapkan di video selanjutnya. Seperti contohnya untuk Bella akan menulis aku mengasihi Bapak dan Ibu guru. Sedangkan untuk Theodore akan menulis aku mengasihi Indonesia. Begitu juga untuk Zola, Togar, Manase, ada kata-kata yang sudah disiapkan dan harap adik-adik menulis sesuai dengan kata-kata yang sudah kakak siapkan ya. Ini contoh art and craft yang sudah jadi milik Kajen. Ada tulisan aku mengasihi rumahku. Nah, adik-adik, kita sudah membuat art and craft kita di bulan Februari ini. Kakak pengen banget lihat hasil art and craft adik-adik yang adik-adik buat di rumah. Jangan lupa, apabila adik-adik menggunakan gunting atau alat tajam, minta bantuan orang tua ya, supaya adik-adik tetap safety. Nah, adik-adik, setelah ini adik-adik diminta untuk membuat sebuah video, yang video contohnya akan kakak kirimkan ke WhatsApp grup panduan orang tua. Jangan lupa dikirimkan ya, karena videonya akan ditampilkan di ibadah minggu kedua, ibadah umum di gereja kita. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita akan mulai belajar mengenai tema bulan kita, yaitu hubungan atau relationship. Nah, hubungan itu adik-adik adalah keterikatan antara satu pribadi, satu orang kepada orang lain. Bisa satu orang, dua orang, tiga orang, bisa banyak orang. Di sini kakak mau adik-adik belajar mengenai hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa loh adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Bapa, Tuhan Yesus adalah Guru, dan Tuhan Yesus adalah sahabat. Sahabat, beneran sahabat kayak temen gitu kak maksudnya. Iya, Tuhan Yesus adalah teman dan sahabat terbaik kita. Sahabat yang paling mengerti apa isi hati kita di saat kita sedih dan di saat kita senang. Apakah betul seperti itu? Yuk kita baca di Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Tepatnya ayat 12 sampai 15, tapi kita akan baca ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa banget ya Tuhan Yesus memanggil kita sebagai seorang sahabat. Adik-adik ingat gak ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sahabat
pasti adalah seorang teman yang benar-benar mengenal kita. Kakak pasti yakin adik-adik punya sahabat di sekolah, maupun sekarang nggak bisa ketemu karena pandemik. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi benar-benar yang mengerti karakter, yang mengerti sifat, dan yang mengerti dan cocok dengan kepribadian adik-adik. Tapi ada satu sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Gak hanya sebagai sahabat, dia juga sebagai Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita dalam setiap pilihan atau keputusan yang kita pilih. Nah, adik-adik, ingat gak ayat hafalan kita di bulan ini? Kita baca sama-sama sekali lagi ya, di Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sebagai seorang teman yang nantinya akan menjadi sahabat, kita harus dekat dong. Gimana caranya? Tuhan cuma minta satu cara. Mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Maka Tuhan akan menjadi sahabat terbaikmu. Sebagai seorang sahabat, kita akan memberikan yang terbaik kepada sahabat kita. Maka dari itu Tuhan akan memberikan nasihat, Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan hal-hal rahasia yang hanya sahabat tahu. Gimana caranya Tuhan memberitahu itu? Dengan membaca firman Tuhan. Di saat adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik mengetahui isi hati sahabatmu. Sahabatmu yaitu Tuhan Yesus. Apa yang sahabat mau dan apa yang sahabatmu inginkan. Dan apa yang kamu harus lakukan untuk sahabatmu, karena dia adalah sahabat dan Tuhanmu. Nah, adik-adik, sebagai sahabat, kita pasti seringnya ngobrol dong. Kita senang chit-chat, kita senang sharing, kita senang cerita, kita senang curhat malah. Nah, Tuhan Yesus juga sebagai sahabat yang baik senang loh seperti itu. Maka dari itu adik-adik bisa melakukan curhat dan cerita kepada sahabat kita Tuhan Yesus dengan cara berdoa kepada Dia. Di saat kita berdoa, kita mencurahkan isi hati kita, Tuhan pasti akan mendengar. Dan gimana caranya Tuhan menanggapi isi hati kita dan memberikan jawaban? Semuanya ada dalam firman Tuhan. Maka dari itu, gak hanya berdoa, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kita. Dan seperti di Yohanes 15 ayat 15, bahwa aku menyebut kamu sahabat karena Tuhan telah memberitahukan segala sesuatunya kepada kita yang Tuhan Yesus tahu dari Bapa. Wah, benar-benar sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Gak hanya itu loh, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai sahabat terbaik kita. Maka dari itu adik-adik, apabila adik-adik sedang bingung atau sedang takut atau sedang ragu atau sedang sedih, adik-adik sebelum curhat kepada teman di sekolah atau kepada papa mama, adik-adik bisa curhat kepada sahabat terbaik adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang paling mengenal isi hati adik-adik. Apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik mau. Tapi Tuhan Yesus juga akan memberitahu apa yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan adik-adik dan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita bisa memanggil Dia sebagai seorang Bapa dan sebagai seorang sahabat. Hubungan ini harus terus kita jaga supaya sebagai sahabat yang sejati kita selalu berhubungan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan dan memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya. Di minggu-minggu depan kita akan belajar mengenai hubungan tentang sesama dan sekeliling kita. Tapi ingat, yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sahabat kita. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online GPI Sidang Paulus. Kakak berharap firman Tuhan ini menguatkan adik-adik dan adik-adik selalu ingat bahwa sahabat sejati kalian adalah Tuhan Yesus. Dan mari kita bangun hubungan itu dengan berdoa kepadanya dan biarkan Dia boleh menjawab doa kita dengan membaca firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah online GPI Sidang Paulus. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan menjaga adik-adik beserta keluarga. Dadah!